Oh, kencangkan sabuk pengamanmu. Kita bakal pergi ke tempat paling aneh di alam semesta kita, dan kamu bakal lihat fenomena paling misterius yang belum pernah dilihat orang-orang. Baru-baru ini, para astronom menemukan bahwa lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti mungkin bocor. Tapi apa dampaknya? Kemungkinan lubang hitam ini yang disebut Sagittarius A-star yang masanya 4,1 juta kali massa matahari kita bukanlah lubang hitam raksasa tidur seperti perkiraan dulu, melainkan mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang dicatat oleh para ilmuwan mungkin adalah cegukan lubang hitam saat menelan awan gas. Hei, aku juga sering cegukan. Selama penelitian, tim astronom menggunakan teleskop luar angkasa Hubble yang membantu mereka menemukan jet yang tampak mirip obor las. Jet itu mendorong awan hidrogen di pusat galaksi kita. Jet itu seolah memuntahkan gas seperti selang yang diarahkan ke tumpukan pasir. Hal ini sering terjadi di sekitar lubang hitam aktif lain yang dikelilingi oleh materi yang ditarik oleh tarikan gravitasi besarnya. Beberapa materi ini ditarik ke dalam lubang hitam, tapi sebagian kecilnya tersapu keluar oleh medan magnet yang kuat. Penelitian menunjukkan saat terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif kita, awan gas raksasa bakal tertelan. Lalu, lubang itu menyerdawakan semburan kecil materi. Gelembung Fermi mungkin merupakan hasil dari serdawa yang terjadi sekitar 2-4 juta tahun lalu. Namun, baru-baru ini, para ilmuwan menemukan gelembung gas panas raksasa bersinar lain. Gelembung itu sejajar dengan jet yang membentang sepanjang 35 tahun cahaya atau lebih dari lubang hitam supermasif. Para astronom menduga jet itu bisa saja menabrak gelembung gas ini dan menggembungkannya. Nah, mari kita kunjungi tempat menakjubkan lainnya di alam semesta kita. Tapi hati-hati, beberapa di antaranya sangat berbahaya. Misalnya bintang neutron berputar bernama pulsar Black Widow ini. Sama seperti nama laba-labanya, pulsar ini mengunyah pasangannya, bintang kate coklat yang ringan. Makin banyak bahan yang dikonsumsi pulsar ini, makin lambat putarannya. Energi yang hilang dari bintang neutron dalam proses tersebut menyebabkan bintang pengiringnya menyusut. Jika memang ada, pasta nuklir adalah materi terkuat di seluruh alam semesta. Pasta ini terbentuk dari sisa-sisa bintang yang padam. Zat ini teremas menjadi materi kusut mirip spaghetti. Pasta ini bisa patah dengan syarat kamu menerapkan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Mau pergi ke planet hujan kaca? Aku sih enggak. Eksoplanet biru terang ini terlihat damai dan gak asing. Bentuknya mirip bumi kan? Tapi penampilan cantiknya menyembunyikan sifat menakutkan planet ini. Angin bertiup dengan kecepatan 8.700 km per jam di permukaannya. Itu 7 kali kecepatan suara. Tapi bukan cuma itu. Di sana hujan kaca menyamping di dunia asing yang panas terik ini. Tsunami surya adalah fenomena matahari yang dijuluki peristiwa Terminator. Tsunami ini terjadi di ekuator matahari. Tabrakan medan magnet yang menghancurkan menyebabkan tsunami plasma kembar yang sangat besar. Tsunami ini merobek permukaan bintang, bergerak dengan kecepatan 305 meter per detik. Tsunami ini bisa bertahan selama berminggu-minggu dan terjadi setiap sekitar 1 dekade. Lihatlah objek antariksa ini. Julukannya adalah Electric Hyperion. Bulan Saturnus ini adalah salah satu bulan yang paling aneh di tata surya. Tapi bukan penampilannya yang paling aneh. Batuan mirip batu apung yang punya banyak sekali kawah ini juga bermuatan listrik statis yang mengalir keluar angkasa. Lihat ini, planet pengembara yang punya aurora. Tersesat di luar angkasa dan hanyut melintasi galaksi, planet pengembara terlempar jauh dari bintang induknya. Tapi salah satunya 200 tahun cahaya dari bumi, berbeda dari yang lain. Ini adalah objek seukuran planet dengan medan magnet yang 200 kali lebih kuat daripada Jupiter. Saking kuatnya, medan ini menghasilkan aurora yang berkedip di atmosfer planet ini. Selalu jauhi lubang hitam, gak perlu diingetin kan? Yep, lubang hitam adalah salah satu objek paling berbahaya di alam semesta. Tapi bagaimana dengan lubang hitam ini? Gak kayak saudaranya yang masif, lubang hitam ini hipotetis bisa sangat kecil. Lebih kecil dari atom.
Meski begitu, satu lubang hitam mini bisa punya massa setara 1000 sedan. Sebuah teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa tercipta tepat setelah Big Bang dan permulaan alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan beberapa lubang hitam ini melewati planet kita setiap hari. Aku yakin kamu bakal suka tempat berikutnya, planet es yang terbakar. Eksoplanet seukuran Neptunus Gliese 436b adalah sebuah paradoks. Planet ini terbuat dari es panas membara. Planet ini menyelesaikan satu orbit penuhnya di sekitar Katai Merah Gliese 436 hanya dalam 2 hari. Artinya, dia bergerak sangat dekat dengan bintang induknya. Mungkin itu sebabnya suhu planet jarang turun di bawah 427 derajat Celcius. Tapi ada yang lebih aneh. Planet ini punya volume es air yang sangat besar, yang dikenal sebagai es X, yang tetap padat meski suhunya sangat panas. Nah, kalau kamu suka perhiasan, dunia berikutnya cocok untukmu, planet berlian. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, ada planet yang mirip berlian raksasa. Planet ini lebih padat daripada planet lain yang ditemukan sejauh ini, dan sebagian besar terdiri dari karbon. Saking padatnya, para astronom mengira karbon ini mungkin berbentuk kristal. Bisa jadi sebagian planet ini adalah berlian. Bulan yang mengorbit bulan lain mungkin ada, atau mungkin juga tidak. Para astronom belum sepakat soal ini. Planet mengorbit bintang dan bulan mengorbit planet. Lantas, kenapa nggak ada bulannya bulan? Yang mungkin kita namakan subbulan aja atau bulbulan. Kayak nama lagu ya, Bulbulan. Tapi bukan ya, peneliti mengeklaim bulannya bulan mungkin ada. Tapi bulan inangnya harus cukup masif, bulannya bulan cukup kecil, dan harus ada jarak lebar antara kedua bulan ini dan planet inangnya. Sekarang, aku mau membawamu ke galaksi fosil hidup. Besar DigiSat-1 setara Bima Sakti, tapi hampir nggak terlihat karena bintang-bintangnya tersebar sangat tipis. Namun, yang membuat galaksi ini unik adalah galaksi ini berdiri sendiri. Nggak kayak galaksi sejenis lainnya, itu biasanya ditemukan dalam bentuk gugusan. Artinya, DigiSat-1 terbentuk di era yang berbeda, mungkin 1 miliar tahun setelah Big Bang. Kalau benar, galaksi ini adalah fosil hidup sejati. Nah, kamu nggak bisa melihat fenomena luar angkasa berikutnya. Alasannya, kita nggak bisa melihat cahaya inframerah. Dan fenomena yang kumaksud adalah aliran inframerah dari luar angkasa. Bintang neutron adalah inti runtuhan bintang raksasa yang sangat padat. Mereka biasanya memancarkan sinar X atau gelombang radio. Namun, pada tahun 2018, para astronom menemukan aliran cahaya inframerah yang aneh. Sepertinya itu berasal dari bintang neutron yang jaraknya 800 tahun cahaya dari bumi. Sinyal ini mungkin dihasilkan oleh piringan debu yang mengelilingi bintang itu, tapi teori ini belum terbukti. Di belakang orbit Neptunus terletak sabuk Kuiper yang misterius, dipenuhi objek-objek es yang sangat besar. Namun, hal yang paling unik tentang pembentukan formasi objek antariksa ini adalah para ilmuwan tak bisa menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka punya adalah Bima Sakti adalah salah satu misteri terbesar yang ada. Sulit memperhitungkan seberapa besar galaksi kita sebenarnya. Dan salah satu alasan utamanya adalah karena kita hidup di dalamnya. Anggap aja kamu berjalan-jalan mengitari mall. Kamu tahu mall itu besar, tapi kamu nggak bisa memastikannya sebelum melihatnya dari atas. Bima Sakti terdiri dari miliaran bintang yang kelihatan mirip serangkaian lampu dari kejauhan. Jadi, kamu cuma perlu mengukur jarak antara bintang-bintang ini dan tara, jawabannya pun ketemu. Tunggu dulu. Aku lupa soal awan debu yang menghalangi penglihatanmu. Sejumlah ilmuwan yang agak keras kepala mencoba membuat model proses terbentuknya dan evolusi galaksi kita menggunakan komputer. Ada semacam lingkaran di luar galaksi kita. Jadi, para ilmuwan ingin melihat apakah Bima Sakti punya batas ujung. Mereka menemukan bahwa Bima Sakti membentang selebar 100.000 tahun cahaya dari pusatnya. Kemungkinan artinya lebar seluruh galaksi kita sekitar 200.000 tahun cahaya.
Masalah estimasi ini adalah lingkaran ini cenderung tidak punya batas ujung karena cahayanya memudar. Agak mirip waktu kamu nyalain senter dan mencoba melihat di mana ujung cahayanya berakhir. Pada tahun 2013, teleskop luar angkasa Hubble menangkap gambar sesuatu yang jaraknya 25 juta tahun cahaya. Ternyata itu adalah galaksi spiral yang kemudian dinamai ESO 3738 dengan setidaknya 7 galaksi lain di sekitarnya. Dan galaksi ini setipis pancake bercahaya lebih tepatnya. Teleskop ini juga memotret galaksi lain yang jaraknya 65 juta tahun cahaya. Galaksi ini disebut IC335. Pancake silau yang satu ini juga mengambang di luasnya luar angkasa. Gambar yang diambil teleskop ini nggak begitu akurat. Agak sulit menjelaskan apa yang sebenarnya kita lihat. Galaksi berbentuk pipi ini punya banyak awan debu yang dapat membentang hingga ratusan tahun cahaya. Posisinya lebih banyak di dekat pusat galaksi dan tidak terlihat dalam cahaya biasa, tapi dapat dideteksi dengan bantuan filter biru. Galaksi IC335 ini berbentuk cakram oval dengan awan gas dan debu besar. Artinya, bintang-bintang terus muncul di sana. Tapi tidak semua galaksi membentuk bintang. Galaksi dilahirkan dalam bentuk bola gas raksasa yang perlahan berputar dan lama-kelamaan runtuh ke dalam dirinya sendiri. Saat mulai berputar lebih cepat, wujud pancake ini pun terbentuk. Oh, sirupnya mana ya? Prosesnya mirip adonan pizza yang awalnya berbentuk bola, lalu diputar-putar di udara. Toppingnya adalah bintang, dan sausnya adalah awan debu dan gas. Kamu jadi lapar juga nggak? Beberapa galaksi bisa kehilangan gas dan debunya kalau menjadi bagian dari gugus galaksi. Kemudian, semua galaksi mini ini mengorbit satu pusat massa umum dengan dipisahkan oleh gas. Saat galaksi cakram ini melintasinya, mirip kereta yang ngebut. Tekanannya akan meniup debu dan gas ini. Dari jauh, kamu kayak ngelihat DVD yang akan kamu putar. Tapi, kalau mendekat jutaan tahun cahaya agar pemandangannya lebih jelas, kamu akan melihat cakram redup yang dipenuhi banyak bintang. Kamu bahkan takkan tahu apakah kamu ada di dalamnya atau enggak. Kamu juga akan melihat gumpalan debu yang ditinggalkan oleh raksasa merah di tengah galaksi. Raksasa merah adalah bintang besar yang sangat cerah dengan suhu permukaan rendah. Tapi, gambar-gambar galaksi ini sebenarnya tidak menunjukkan warna aslinya. Kamera membentuk warna-warna ini agar kamu tidak perlu melihat gambar yang kabur atau kasar. Orang-orang sebenarnya tidak tahu warna asli galaksi di kejauhan. Galaksi kita punya banyak gas di dalamnya, kayak aku. Jadi, galaksi rumah kita tak akan mengering dalam waktu dekat. Bahkan, Bima Sakti masih menghasilkan bintang-bintang baru, sekitar 7 dalam setahun. Tapi beberapa galaksi meredup saat tidak bisa lagi membuat bintang. Kita menyebutnya strangulation, dan ini terjadi saat galaksi kehabisan gasnya. Artinya, tidak ada lagi materi baru yang bisa digunakan untuk membuat bintang. Bukan cuma gas dan debu yang bisa kamu temukan di galaksi. Sama seperti pesulap yang menarik kelinci, bunga, dan objek lainnya dari topi ajaib, galaksi juga punya kejutan lain. Misalnya planet, yaitu bola-bola materi yang berputar di porosnya sendiri dan mengitari objek lain. Tapi secara teknis, planet juga tidak bulat sempurna, tapi tidak rata juga seperti galaksi spiral. Semua karena gravitasi. Kekuatannya yang sangat kuat membuat planet menarik segalanya ke tengahnya, sehingga membentuk seperti bola. Dalam prosesnya, semua tepi dan apapun yang agak mencuat keluar lama-lama terkikis. Tapi makin kecil suatu objek luar angkasa, bentuknya makin tidak bulat. Komet misalnya, permukaannya tidak selalu halus. Bentuknya kecil, jadi ujung-ujungnya kasar dan runcing. Kalau melihat ukuran bumi, bisa dikatakan gravitasi di sini jauh lebih kuat dibandingkan dengan bulan atau objek luar angkasa berukuran kecil lainnya. Dan berkat rotasi konstannya, bumi punya tonjolan luar. Perang tarik tambang antara gravitasi yang menarik ke dalam dan putaran planet kita tidak memungkinkan bumi menjadi bulat sempurna. Di samping tidak berbentuk bola sempurna, planet kita juga miring. Desain unik ini menyebabkan perubahan musim di bumi. Kemiringan ini bisa terjadi karena jutaan tahun setelah terbentuk, bumi mungkin bertabrakan dengan protoplanet, objek luar angkasa besar yang tengah berkembang menjadi planet. Venus juga unik karena berputar melawan arah dibandingkan planet lainnya. Kalau kamu mampir ke Venus, planet terpanas di tata surya,
kamu akan melihat matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Tapi, kamu harus datang tepat waktu untuk melihat fenomena ini. Sehari di Venus berlangsung selama lebih dari 240 hari di bumi. Selama ini, para ilmuwan meyakini bahwa tarikan matahari yang kuat terhadap Venus menyebabkan hari yang sangat panjang itu. Tapi teori baru mengklaim bahwa Venus pernah berputar seperti bumi dan planet lainnya. Tapi pada satu titik, sumbunya berputar 180 derajat. Bukan berarti Venus tiba-tiba berhenti berputar dan mulai bergerak mundur. Satu teori berpendapat bahwa komet atau objek besar lainnya pernah menabrak planet ini di masa lalu. Tabrakan ini mungkin menyebabkan arah rotasinya berubah, tapi banyak ilmuwan meragukan teori ini. Kalau kamu sering memandangi bulan, kamu mungkin memperhatikan bahwa wajah yang sama selalu menatapmu balik setiap malam. Faktanya, bulan memang berputar, tapi sangat lambat. Satelit alami planet kita ini butuh 27 hari bumi untuk berputar pada porosnya. Selain itu, bulan berputar pada kecepatan yang sama dengan putarannya terhadap bumi. Sisi yang selalu kita lihat disebut sisi dekat bulan, dan sisi yang tidak menghadap kita, tebakanmu benar, adalah sisi jauh bulan, atau nama kerennya sisi gelap bulan. Sumbu rotasi Uranus miring 98 derajat terhadap bidang tata surya, atau lebih sederhananya, planet ini berputar pada sisinya. Para ilmuwan pernah meyakini bahwa benda besar yang melesat di luar angkasa pernah menabrak Uranus, jadinya miring begini. Tapi ada satu kejanggalan. Bulan Uranus ditutupi es. Tabrakan super kuat yang bisa membuat planet ini miring akan mengakibatkan gangguan gerakan dan posisi bulan Uranus. Tapi semua tampak relatif tidak tersentuh. Dan semua es yang menutupinya masih utuh. Padahal, setiap perubahan besar yang terjadi pada Uranus akan menghasilkan energi yang cukup untuk melelehkan es di sana. Alasan lain kenapa posisi Uranus agak aneh, mungkin karena cincinnya. Uranus punya cincin seperti Saturnus, cuma lebih tipis dan lebih redup. Cincin Saturnus sebagian besar terdiri dari miliaran potongan es dan batu yang mengambang membentuk orbit. Beberapa partikel bisa seukuran kerikil, sementara yang lain bisa seukuran rumah. Wow! Partikel lain di sana adalah komet, asteroid, dan bulan yang hancur akibat gravitasi Saturnus. Kalau kamu mengamati cincin ini dari jauh, bentuknya mirip garis-garis warna-warni yang terdiri dari ribuan rona berbeda. Tapi sebenarnya, cuma ada 8 lapisan cincin di sana. Uranus mungkin punya cincin yang sama indahnya kayak Saturnus sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Keseimbangan antara gravitasi Saturnus dan cincinnya mungkin membuat planet ini tetap tegak. Jadi, dia nggak miring. Kalau Uranus punya cincin yang sama, cincin ini bisa mencegahnya miring. Cara untuk memecahkan masalah kemiringan Uranus mungkin adalah dengan mengembalikan cincinnya. Cincin ini akan membantu Uranus menjaga keseimbangannya. Meski begitu, kita semua tetap menerima Uranus apa adanya kok. Betelgeuse termasuk bintang raksasa merah. Bola plasma panas ini menjadi salah satu bintang terbesar sekaligus paling terang di galaksi kita. Ukurannya sekitar 500 kali lebih besar dari matahari, tapi bintang ini berdenyut, membesar, dan mengecil. Bahkan di puncak prosesnya, Betelgeuse bisa 800 kali lebih besar dari ukuran rata-ratanya. Kalau bintang ini diibaratkan sebagai ember, maka 300 jutaan matahari akan muat dimasukin ke dalamnya meskipun bobotnya cuma 17 kali lebih berat. Dan bumi kita berjarak sekitar 500 tahun cahaya dari sini. Oke sip, kita luncurin dulu pesawat luar angkasa tercanggih kita untuk terbang ke Betelgeuse. Dalam hitungan detik, kita sudah menempuh jarak sejauh 390.000 km menuju bulan atau setara dengan 9,5 kali keliling bumi. Pesawat yang ditenagai roket biasa akan sampai di sini setelah 3 hari. Kita sudah di dekat Mars nih. Penerbangan ke planet merah biasanya ditempuh selama 7 bulan. Sejumlah rover tengah melakukan pengamatan di permukaannya. Ada juga helikopter tanpa awak pertama, Ingenuity. Permukaan Mars 3 kali lebih kecil dari bumi, bobotnya juga 10 kali lebih ringan. Sebagian orang sedang mengupayakan koloni manusia di Mars dalam waktu dekat. Di luar Mars, kita perlu sering menghindar dan menangkis batu luar angkasa, tepatnya di sabuk asteroid. Di sini banyak serpihan dan objek luar angkasa dengan segala rupa dan bentuknya. Yang terbesar bernama Ceres, permukaannya sedikit lebih luas dari Argentina dan bobotnya sekitar 1%-nya bulan. Berat seisi sabuk asteroid kurang lebih 25 kali lebih ringan dari bulan.
Selanjutnya, kita sampai di raksasa gas Jupiter dan Saturnus. Ukuran keduanya paling besar di seluruh tata surya kita. Bobotnya juga paling berat meski permukaannya nggak berwujud padat. Lalu, kita melewati Uranus dan Neptunus atau yang biasa kita kenal sebagai raksasa es. Di sisi luar tata surya kita ada si mungil Pluto, tapi sekarang statusnya udah tercoret dari kakak tata surya. Wah, kita udah menempuh jarak 7 miliar kilometer dari bumi. Probe New Horizons perlu terbang selama 9 tahun loh agar sampai di sini. Pegangan kuat-kuat ya, kita perlu ngebut. Yang ini namanya Sabo Kuiper. Di sini ada banyak asteroid dan bongkahan es yang diyakini sebagai materi awal pembentuk tata surya kita. Miliaran tahun lalu, seluruh dunia kelihatan seperti awan asteroid ini. Oke lah, kita perlu melanjutin perjalanan melewati ruang gelap untuk sampai di tepi tata surya alias heliosfer. Kita bergerak mengikuti angin surya, tapi angin ini mulai melambat dan bertabrakan dengan angin antar bintang lalu memanas. Nah, area ini disebut termination shock. Probe luar angkasa Voyager 1 sampai di termination shock pada bulan Desember 2004. Kita terus bergerak ke tepian heliosfer dan masuk ke medium antar bintang yang juga disebut dengan helipause. Pada tahun 2012 lalu, Voyager berhasil melewati batas ini, kemudian menjadi objek buatan manusia pertama yang mencapai medium antar bintang. Tapi laporan dari Voyager tentang kejadian ini baru sampai ke bumi hampir 1 tahun kemudian karena jaraknya memang jauh. Voyager 1 perlu waktu 35 tahun untuk sampai di area ini. Nah, ini nih, probe ini kurang lebih sepanjang mobil dan seberat 2 sepeda motor. Di lambungnya juga terdapat plat emas berisi pesan dari manusia yang ditujukan ke peradaban di luar sana, kalaupun memang ada. Di dalamnya terdapat foto lanskap bumi, rekaman percakapan manusia, dan DNA kita. Pada tahun 2021, Voyager sudah beroperasi selama 43 tahun dan menempuh jarak sejauh 22,5 miliar kilometer atau setara dengan 152 kali jarak bumi ke matahari. Kecepatannya sendiri sengebut 61.000 km per jam. Kita semakin merapat ke bintang yang paling dekat dengan tata surya, yaitu Proxima Centauri. Lokasi kita sekarang ini sangat jauh dari bumi. Bahkan, cahaya pun harus menempuh waktu selama lebih dari 4 tahun untuk sampai di sini. Dan kalau cuma pakai roket biasa, perjalanan kita kali ini akan menghabiskan waktu selama 73.000 tahun. Emangnya kenapa sih harus terbang sampai jauh ke sini? Nah, di sini ada planet mirip bumi bernama Proxima Centauri b. Planet ini 10% lebih besar dari bumi dan sedikit lebih berat. Letaknya juga ada di zona Laik Huni dari bintang induknya. Jadi, di sini kemungkinan ada air yang berwujud cair dan terdapat kehidupan. Tapi bintangnya sendiri kadang mengeluarkan kobaran api, kilaunya juga bertambah hampir 1000 kali. Kalau sudah begini, planet akan memancarkan banyak radiasi hingga memusnahkan bentuk kehidupan yang ada di dalamnya. Kita sudah sejauh lebih dari 8 tahun cahaya dari bumi. Bintang paling benderang yang menghiasi langit malam kita dinamakan Sirius. Iya, serius. Saking benderangnya, bintang ini juga bisa diamati pada siang hari. Padahal, sebenarnya di situ ada 2 bintang, yaitu Sirius A dan B. Keduanya mengorbit pusat gravitasi yang sama. Dan bintang ini melesat ke tata surya kita dengan kecepatan 8 km per detik atau sengebut kecepatan maksimum supercar terbaik di bumi. Oke, stop. Kita sudah sampai di planet yang mungkin bisa dihuni sejauh 39 tahun cahaya dari bumi. Namanya TRAPPIST-1d dan bintang induknya berupa Katai putih atau bintang dingin yang 10 kali lebih kecil sekaligus lebih ringan dari matahari. Di sekitarnya juga ada 7 planet. Tapi TRAPPIST-1d paling mirip dengan bumi. Planet ini cuma 30% lebih kecil dan 3 kali lebih ringan dari bumi. Tapi permukaannya berbatu-batu dan suhunya 9 derajat Celcius. Jadi saat berada di sini, enaknya pakai jaket tipis aja. Di sini juga kemungkinan ada atmosfer, pegunungan, laut, dan samudra. Dengan kata lain, kemungkinan kita bisa membentuk koloni manusia di permukaannya. Tapi untuk sampai di sini, kita perlu terbang selama 677.000 tahun dengan roket biasa. Wah, kita udah sampai di tujuan utama kita nih, Betelgeuse. Waktu tempuh ke bintang ini kurang lebih selama 8,7 juta tahun dengan pesawat luar angkasa modern. Bintang ini sangat jumbo, sampai-sampai pesawat kita cuma kelihatan seperti butiran pasir di hamparan pantai. Kita perlu merunut ke masa lalu untuk mencari tahu proses terbentuknya bintang ini. Awalnya ada nebula cantik berupa awan debu dan serpihan ruang angkasa dengan warna indahnya. Kemudian beratnya menyusut hingga memicu reaksi nuklir di inti nebula.
duar! Terbentuklah bintang baru. Awalnya, Betelgeuse sangat besar dan panas, tapi kemudian ukurannya menjadi stabil. Oke, kita amati bagian intinya. Reaksi nuklir di inti bintang menghasilkan panas dan energi yang sangat besar. Energi ini kemudian menghasilkan gaya pendorong dinding bintang dari dalam, sehingga membuatnya makin besar dan makin berat. Makanya, gravitasi mendorongnya dari luar, dan kalau kedua gaya ini saling seimbang, bintangnya juga ikut stabil. Tapi seiring waktu, Betelgeuse kehabisan helium dan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Kemudian, unsur lain yang intinya lebih berat masuk ke reaksi nuklir. Saat terbakar, unsur tersebut menghasilkan banyak energi serta panas hingga gravitasi nggak mampu menahannya. Lalu bintang ini mulai membesar, jadi gitu proses yang terjadi pada Betelgeuse sampai sekarang. Karena ukurannya sangat besar, tepian Betelgeuse akan nempel ke sabuk asteroid kalau saja bintang ini berada di tata surya kita. Dan Betelgeuse akan terus membesar sampai bahan bakarnya benar-benar habis. Lalu gravitasi yang akan menahannya dan bintang ini akan menyusut hingga menghasilkan ledakan dahsyat. Ledakan supernova akan sangat menyilaukan hingga cahaya Betelgeuse akan lebih terang dari bulan di langit malam. Untungnya, jarak bumi kita sangat jauh dari bintang ini, sehingga ledakan ini kemungkinan nggak akan membahayakan kita. Arus materi kuat yang akan terpancar dari lokasi ledakan baru akan mencapai tata surya setelah 6 juta tahun. Meski begitu, angin surya akan menghentikan alirannya. Jadi kita masih aman dan Betelgeuse kemungkinan akan meledak 10.000 tahun lagi. Tapi beberapa ilmuwan menyatakan peristiwa ini baru akan terjadi 100.000 tahun lagi. Tapi sebelum Betelgeuse meledak, kemungkinan akan ada fenomena menarik lain. Gravitasi akan menekan inti bintang yang besar dengan kekuatan dahsyat sehingga terbentuk lubang hitam. Lubang hitam merupakan objek paling berat di alam semesta kita. Dan gaya gravitasinya sangat kuat, cahaya pun nggak bisa lolos dari jeratannya. Lubang hitam Betelgeuse akan mulai melahap debu kosmik dan sisa-sisa bintang. Semua puing dan cahaya dari bintang lain akan membeku di dekat horizon peristiwa lubang hitam ini. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita akan bisa menyaksikan kelahiran objek misterius ini. Tapi kenyataannya, Betelgeuse terlalu ringan, jadi kemungkinan besar bintang ini akan menjadi katai putih yang perlahan pudar hingga nggak terlihat lagi.